Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Meta Putri dari PD Jember, asal Komisariat Cokro Aminoto. Di sini saya akan meresensi buku yang berjudul Ijtihad Membangun Basis Gerakan sebagai penugasan di Abdul Malang. Jadi buku ini sangat penting dalam ranah gerakan mahasiswa Islam, khususnya kami ya teman-teman. Buku ini nih bukan cuma teori, tapi hasil dari perenungan, pengalaman, dan catatan panjang dari seorang aktivis yang telah lama terlibat langsung dalam dinamika gerakan dakwah kampus gitu. Kemudian siapa sih Amin Sudarsono ini? Jadi Amin Sudarsono ini merupakan aktivis yang tumbuh dan teruji ya tentunya dalam medan pergerakan mahasiswa, khususnya di kami. Jadi ia pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Kajian Strategis Kami Pusat. Dan buku ini merupakan buku yang gak cuma isinya teori, tapi sebuah rangkuman pengalaman panjang penulis dalam mengembangkan basis gerakan secara ideologis, secara kultural, dan juga secara struktural. Dan Amin Sudarsono ini menyebut bukunya ini sebagai Soko Tatal ya teman-teman, atau dalam bahasanya Sunan Kalijogo itu kumpulan potongan pemikiran dan tulisan yang disusun menjadi satu kerangka yang besar yang menopang gerakan dakwah. Nah, buku ini terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama ada refleksi kelahiran, kemudian ada software gerakan, yang ketiga ada hardware gerakan, kemudian yang keempat ada ceruk penutup. Untuk bagian pertama berisi tentang sejarah dan refleksi lahirnya kami, terutama setelah runtuhnya rezim Orde Baru. Dan penulis ini menyampaikan bahwa kami ini bukan organisasi yang lahir dari ruang hampa gitu ya teman-teman, tapi sebagai respon atas kebutuhan zaman, terutama untuk membangun peradaban Islam pasca reformasi. Dan gerakan mahasiswa saat itu sangat teman-teman, mengalami kekosongan ideologis. Jadi kami ini hadir dengan semangat membangun basis nilai Islam yang kuat. Dalam narasi ini penulis mengajak pembaca atau kita untuk menyadari kembali ruh awal perjuangan, bahwa gerakan mahasiswa Islam harus menjadi penggerak untuk perubahan dan bukan cuma simbol formalitas saja. Lalu yang kedua ada software gerakan, yang dimana merujuk pada identitas dasar kami sebagai gerakan dakwah tauhid. Artinya tujuan utamanya adalah membebaskan manusia dari segala bentuk penghambaan, segala bentuk ketundukan selain pada Allah. Jadi baik ketundukan terhadap logika barat, kapitalisme, dan juga kekuasaan manusia. Nah, di sini penulis ini memperkenalkan dua konsep sentral. Yang pertama ada intelektual profetik, kemudian yang kedua ada muslim negarawan. Kalau intelektual profetik ini kader yang berpikir tajam dengan nalar wahyu, kemudian yang muslim negarawan ini kader yang tidak hanya idealis tapi juga siap memimpin dan hadir dalam ruang-ruang kebijakan. Nah, konsep ini menjadi fondasi utama bahwa kader kami ini gak cuma cukup hanya rajin di dalam forum-forum kajian, tapi harus memiliki dan memahami ide besar yang ide besar gerakan Islam, dan ide yang mampu mengartikulasikannya dalam tataran praksis. Lalu intelektual profetik ini Amin Sudarsono merujuk pada pemikiran Ali Syariati dan Kunto Wijoyo, yang dimana intelektual profetik bukan cuma cerdas secara akademik, tapi juga peka terhadap realitas sosial dan memihak pada yang tertindas. Kemudian intelektual profetik ini menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan, nilai-nilai wahyu, dan juga aksi sosial. Dan penulis menyentil bahwa banyak aktivis hari ini yang hafal teori tapi nggak paham realitas masyarakat. Jadi butuh kader yang tidak cuma tahu tapi juga mau turun langsung ke lapangan dan menyatu dengan umat. Kemudian ada muslim negarawan yang mengisi ruang kepemimpinan dengan nilai. Jadi konsep muslim negarawan ini mengajak kader untuk naik kelas dari sekedar aktivis menjadi pemimpin yang bisa mengelola hukum ya, bisa mengelola hukum dan juga kebijakan dan kekuasaan
demi kemaslahatan umat. Jadi penulis menekankan bahwa kader harus memiliki yang pertama ada giroh atau semangat spiritual. Kemudian yang kedua ada kapabilitas atau kemampuan teknis dan intelektual, dan juga komitmen pergerakan yang dimana muslim ini berani mengambil peran strategis namun tetap menjaga integritas dan keberpihakan pada nilai-nilai Islam. Nah, menurut Amin Sudarsono inilah salah satu bentuk ijtihad gerakan di era modern yang dimana membangun regenerasi kepemimpinan yang enggak cuma terjebak dalam pragmatisme politik, namun mampu berbicara dalam tataran kebijakan. Kemudian ada hardware gerakan yang dalam bagian ini penulis membahas hal-hal teknis yang selama ini kerap dianggap remeh, seperti manajemen aksi, propaganda, teknik orasi, forum, dan bahkan strategi sidang organisasi. Jadi yang menarik ini adalah bagaimana penulis menekankan bahwa semua alat perjuangan tadi nggak boleh lepas dari nilai. Jadi misalnya demonstrasi bukan cuma ajang marah-marah nih, tapi harus diolah menjadi gerakan dakwah yang sistematis. Begitu juga yang lainnya. Kemudian ada di bagian ceruk penutup ini atau ukhuwah dan refleksi harokiyah, di mana dalam bagian akhir penulis berbicara tentang pentingnya ukhuwah harokiyah, yaitu persaudaraan antar gerakan yang mengingatkan bahwa kader kami harus memiliki keluasan pandangan, juga mampu berjaring dan gak mudah menuduh sesama gerakan Islam. Jadi penulis juga menyampaikan kritik terhadap kader yang terlalu menunggu komando dari elit organisasi. Menurutnya, kader di level bagian bawah pun bisa memiliki kesadaran strategi selama ia memiliki konteks zaman dan tetap terikat pada nilai-nilai gerakan. Lalu sebagai penutup nih, tembang lir-ilir yang dikutip dalam pembukaan buku di bagian awal buku ini yang bunyinya cah angon penekno blembing kui. Jadi kita adalah para pengembala umat yang harus berani memanjat pohon rukun Islam dan membadikan umat dengan nilai-nilai kebenaran. Buku ini adalah ajakan reflektif kita. Ia tidak menawarkan solusi instan, tapi membuka ruang berpikir. Ijtihad yang dimaksud Amin Sudarsono ini bukan cuma sekedar pemikiran, tetapi komitmen hidup sebagai insan gerakan yang sadar, yang berpihak, dan yang bertindak. Saya tutup dengan kutipan Quran Surat Al-Kahfi ayat 13 yang juga disampaikan dalam bagian penutup akhir buku ini, yaitu mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, lalu kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Semoga para pemuda itu adalah kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.